Perkenalkan, kami mahasiswa semester 2 program studi pendidikan guru Sekolah Dasar Universitas Flores. Nama saya Angelina Nita. Nama saya Maria Paulina Inadua. Dan saya Maria Dolorosa Costa. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan materi yang telah diberikan, yaitu tentang makhluk hidup, yang terdiri dari yang pertama, manusia, yang kedua, hewan, dan yang ketiga, tumbuhan. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu manusia. Manusia berasal dari sel telur yang terbuahi oleh sperma. Kedua sel bersatu membentuk sel baru yang merupakan asal kehidupan manusia. Sel yang terbuahi akan mengalami pembelahan terus-menerus, mengalami perubahan sifat dan kemudian menjadi janin, kemudian lahirlah dari rahim ibu dan tumbuh menjadi manusia. Organ tubuh manusia. Yang pertama, organ pernapasan. Organ pernapasan manusia terdiri dari yang pertama, hidung. Ketika bernapas, organ pertama yang membantu proses pernapasan adalah rongga hidung. Pada rongga hidung terdapat rambut hidung yang berfungsi menyaring udara. Pada rongga hidung juga terdapat ujung-ujung saraf pembau. Yang kedua, pangkal tenggorokan atau laring. Organ pernapasan berikutnya adalah pangkal tenggorokan atau laring, yang berfungsi sebagai tempat melekatnya pita suara. Yang ketiga, batang tenggorokan atau trakea. Pada trakea terdapat katup epiglottis yang membuka dan menutup saluran pernapasan. Yang keempat, bronkus atau cabang batang tenggorokan. Pada batang tenggorokan terdapat cabang yang menyambungkan trakea dan paru-paru. Bronkus tersusun atas tulang-tulang rawan yang terbentuk dari cincin. Bronkus terdiri dari dua cabang yang menyambungkan ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Yang kelima, bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang-cabang kecil yang menghubungkan bronkus dan paru-paru. Bronkiolus tersambung dengan lobus atau gelambir paru-paru. Yang keenam, paru-paru atau pulmo. Paru-paru terletak di rongga dada. Di dalam paru-paru terdapat pertukaran udara yang mengandung CO2 dan O2. Pertukaran tersebut terjadi dalam gelembung paru-paru atau alveolus. Yang ke-B, organ pencernaan. Manusia membutuhkan makanan dan minuman untuk dapat bertahan hidup. Makanan dan minuman mengandung sumber tenaga serta mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Namun makanan yang dimakan tidak dapat langsung diserap tubuh karena molekul-molekul makanan yang terlalu besar. Zat makanan tersebut harus dipecah atau dicerna menjadi zat yang sangat kecil agar dapat diserap dan larut dalam darah. Makanan yang masuk ke dalam tubuh dilumatkan dan dihancurkan sehingga menghasilkan sari makanan. Sari makanan diserap dan diedarkan darah ke seluruh tubuh. Bagian makanan yang tidak dapat tercerna dikeluarkan kembali menjadi ginjal. Kembali menjadi tinja. Seluruh proses tersebut dinamakan pencernaan. Proses pencernaan makanan pada manusia melibatkan organ tubuh seperti rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar, dan anus. C. Organ peredaran darah. Organ jantung sangat berperan penting dalam sistem peredaran darah manusia. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terdiri atas 4 bagian, yakni serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Serambi berfungsi menerima darah yang kembali ke jantung dari pembuluh bali besar. Bilik kanan berfungsi memompa darah ke paru-paru, sehingga bilik kiri memompa darah ke seluruh tubuh selain paru-paru. Antara serambi dan bilik dibatasi oleh katup jantung sehingga darah tidak tercampur. Darah diedarkan melalui organ pembuluh darah.
Bentuknya seperti pipa dan bersifat elastis. Pembuluh darah terdiri dari arteri atau pembuluh nadi dan vena atau pembuluh balik. Arteri membawa darah keluar dari jantung ke seluruh tubuh maupun ke paru-paru. Sedangkan vena membawa darah dari jaringan-jaringan kembali ke jantung. Yang kedua, rangka manusia. Rangka manusia terdiri atas sebuah tulang. Berdasarkan bentuknya, tulang-tulang tersebut terbagi atas 3 macam, yaitu yang pertama tulang pipi. Bentuknya bulat, panjang, berisi sumsum kuning dan mengandung lemak. Contohnya tulang lengan atas, tulang paha, dan tulang betis. Yang kedua, tulang pipi. Bentuknya pipi. Bagian dalam berbentuk bunga karang dan berisi sumsum merah. Contohnya tulang tengkorak, tulang belikat, dan tulang rusuk. Yang ketiga, tulang pendek. Bentuknya bulat pendek. Bagian dalam tersebut tulang pipi. Contoh ruas-ruas tulang belakang, tulang pergelangan tangan dan kaki. Secara garis besar, rangka manusia terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama, rangka kepala. Berfungsi melindungi organ penting yang ada di kepala. Rangka kepala atau tengkorak terdiri dari tulang tengkorak, baja, dan tulang pelindung otak. Yang kedua, rangka badan. Rangka badan terdiri dari tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, tulang gelang bahu, dan tulang gelang panggul. Yang ketiga, tulang anggota gerak. Rangka anggota gerak tersusun atas anggota gerak atas yang meliputi tulang pengupil, lengan atas, hasta, pergelangan tangan, telapak tangan, dan ruas jari tangan. Susunan anggota gerak bawah meliputi tulang paha, tempurung lutut, kering betis, pergelangan kaki, telapak kaki. Yang ke-B yaitu hewan. Yang pertama, bentuk luar atau morfologi tubuh hewan dan fungsinya. Yang pertama, contohnya bagian tubuh luar kucing. Tubuh kucing terdiri atas 3 bagian. Bagian kepala, bagian badan, dan anggota tubuh. Pada kepala kucing ada mata berfungsi untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, mulut dan gigi untuk mengunyah makanan. Kucing memiliki 4 kaki, setiap kaki memiliki 4 jari, dan setiap jari memiliki kuku yang tajam. Kuku para kucing berguna untuk mencengkram mangsa, jadi fungsi kaki untuk bergerak dan mencengkram. Bagian paling belakang dari tubuhnya ada ekor, berfungsi untuk menjaga keseimbangan. Seluruh tubuh kucing tertutup dengan bulu rambut. Bulu rambut ini berfungsi untuk menjaga tubuh agar tetap hangat. Di pipi kucing terdapat kumis yang merupakan bagian penting untuk gerakan kucing dan sebagai pendukung rasa aman. Tanpa kumis kucing tidak akan mampu mencapai gerakan akrobatik atau melindungi diri dari situasi yang berbahaya. Fungsi utama dari kumis kucing adalah untuk bekerja sebagai alat mendeteksi kondisi lingkungan. Contoh yang kedua yaitu bagian tubuh luar burung. Burung memiliki bagian-bagian tubuh dengan fungsinya yakni yang pertama, mata burung berfungsi untuk melihat benda-benda di sekitarnya. Yang kedua, paru burung berfungsi untuk mengambil makanan. Yang ketiga, cakar burung berfungsi untuk mencengkram mangsanya, misalnya burung elang, dan untuk bertengger di dahan pohon, misalnya burung pipit. Yang keempat, sayap burung berfungsi untuk bergerak atau terbang dengan cara mengepakkan sayapnya. Yang kelima, ekor burung berfungsi untuk menjaga keseimbangan burung sewaktu terbang. Yang keenam, bulu burung berfungsi untuk menutupi tubuhnya dari udara di sekitarnya yakni dari udara dingin dan hujan.
Contoh yang ketiga yaitu bagian tubuh luar ikan. Ikan merupakan hewan yang hidupnya selalu di air. Ikan ada yang hidup di air tawar, misalnya ikan emas, nila, dan mujair. Ikan ada yang hidup di air payau, misalnya ikan bandeng, ikan bawal, ikan kerapu, dan ikan kakap putih. Selain hidup di air tawar dan di air payau, ikan hidup di air asin atau di laut, misalnya ikan cakalang, ikan kakap merah, dan ikan kembang. Fungsi bagian luar tubuh ikan antara lain: mata untuk melihat, mulut untuk makan. Kebanyakan ikan memiliki beberapa sirip untuk berenang. Mereka menggunakan beberapa sirip mereka untuk mendorong diri melalui air dan lainnya untuk mengarahkan tubuh saat mereka berenang. Jadi, sirip berfungsi untuk bergerak dan mengubah arah gerak. Yang kedua yaitu daur hidup hewan. Hewan mengalami daur hidup. Daur hidup adalah tahap perkembangan hewan sejak menetas atau lahir sampai dewasa. Daur hidup atau metamorfosis dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama, metamorfosis sempurna. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu, nyamuk, lalat, dan katak. Yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Pada metamorfosis tidak sempurna, bentuk hewan yang baru menetas tidak berbeda dengan induknya, namun ada bagian-bagian tubuh yang belum terbentuk. Contohnya seperti kecoa dan belalang. Yang ketiga, organ tubuh hewan serta fungsinya. Tubuh hewan terdiri atas sel dan kumpulan jaringan. Yang keempat, jenis hewan dan makanannya serta rantai makanan. Yang kelima, sistem pernapasan hewan. C. Tumbuhan. 1. Bentuk luar tubuh tumbuhan dan fungsinya. Tumbuhan diciptakan Tuhan untuk dimanfaatkan manusia. Tumbuhan sangat penting karena 1. Tumbuhan sebagai sumber bahan pangan bagi manusia dan hewan, sehingga kita dapat memperoleh gizi yang membuat tubuh kita tetap sehat dan bugar. 2. Melindungi manusia dari cahaya matahari. 3. Sebagai tempat berteduh dan perlindungan bagi hewan dari hewan pemangsa. 4. Tumbuhan sangat berguna untuk mencegah banjir dan longsor. 5. Tumbuhan dapat digunakan sebagai bahan bangunan dan perabotan seperti meja, kursi, lemari, dan sebagainya. 6. Tumbuhan dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan. 7. Tumbuhan dapat digunakan sebagai bahan industri seperti kopi, teh, getah karet, kelapa sawit, kertas, dan pensil bahannya berasal dari tumbuhan. 7. Tumbuhan menghasilkan oksigen dan membuat udara segar. Tumbuhan terdiri atas beberapa bagian seperti bagian tumbuhan, setiap bagian tumbuhan memiliki fungsi yang berbeda dan saling bekerja sama agar tumbuhan tersebut tetap sehat. Apa saja bagian tubuh tumbuhan itu dan apa fungsi setiap bagian tumbuhan bagi tumbuhan itu sendiri? 1. Akar. Memperkuat berdirinya batang tumbuhan, menyerap air dan mineral dari dalam tanah, dan untuk menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan umbi-umbian. 2. Batang. Batang sebagai penopang tubuh tumbuhan agar tumbuhan tersebut tetap berdiri tegak, mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun dan sebagai tempat penyimpan makanan cadangan pada tumbuhan tertentu. Misalnya, batang tumbuhan tebu dan sagu. 3. Daun. Sebagai tempat proses pembuatan makanan dan sebagai alat pernapasan. 4. Bunga. Sebagai alat perkembangbiakan. 5. Buah dan biji. Daging buah berfungsi untuk melindungi biji. Biji bila kita tanam akan menjadi tanaman baru. Tumbuhan dapat dikelompokkan berdasarkan kesamaan ciri-ciri yang dimiliki. Bagian-bagian tumbuhan memiliki banyak kegunaan bagi kita. 1. Buah, daun, batang, biji, dan akar dari beberapa tumbuhan dapat dimakan. 2.
Batang tumbuhan memberikan kita kayu untuk dibuat kursi dan meja. 3. Daun tumbuhan dapat digunakan untuk membuat atap rumah, caping, dan membungkus makanan. 2. Perkembangbiakan tumbuhan. A. Generatif dan B. Vegetatif. Sekian video presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.